Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan takdir terbaik salat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Semoga ini adalah awal hari yang terbaik, menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nampaknya hari ini kita sedang liburan, sedang menikmati bagian dari penggalan waktu, dengan berkumpul anak-anak yang libur. Semoga liburannya berkah, berarti dan juga menjadi pahala juga bagi kita semuanya. Jamaah rahmatullah, saya ingatkan untuk masih ingat diri saya sendiri dan juga bapak ibu semua. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-36. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi, sesungguhnya bilangan hitungan bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 syahra, ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, baru masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan mengatakan Dzulqa'dah, boleh juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kapan Allah SWT menetapkan 12 bulan ini? Yauma khalaqas samawati wal ardh, dari sejak ketika hari setelah Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah dari dulu 12 bulan Allah ciptakan, Allah tetapkan di dalam kitabnya. Kemudian minha arba'atun hurum. Nah, ini yang banyak kita ingat. Di antara 12 bulan yang disebutkan tadi ada 4 bulan yang haram. Haram di situ 4 bulan yang disucikan, disakralkan, dimuliakan. Maka warningnya dari Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim pada 4 bulan itu. Mana 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini yang beriringan, yang terpisahnya Rajab. Dan kita sekarang pada bulan Rajab. Jangan
jangan sama sekali kalian berbuat zalim pada 4 bulan itu terhadap diri kalian sendiri. Bukan artinya di luar 4 bulan itu boleh berbuat zalim, enggak. Tapi kalau di hari-hari biasa berbuat zalim saja tidak boleh, apalagi pada 4 bulan yang disakralkan, disucikan, dimuliakan. Kenapa? Kata para ulama, ingat dalam Islam itu banyak kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 hal. Satu, tentang zaman. Zaman itu waktu. Makanya dalam Al-Qur'an ada wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa, supaya kita ini ingat ya, kalau kita ini hidup kumpulan-kumpulan waktu. Ada juga hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada waktu. Allah juga berfirman wal fajri wa layalin ashr, demi waktu subuh. Itu waktu subuh dijadikan sumpah karena subuh ini bagian dari kumpulan waktu. Wa layalin ashr, demi malam yang ke-10. Kenapa? Karena di situ ada 10 akhir Ramadan, diingatkan tentang waktu. Banyak sekali Allah mengingatkan tentang waktu. Was-subhi idza asfar, demi waktu subuh ketika mulai menurun. Wal fajri wa layalin ashr, Allah banyak mengingatkan tentang waktu. Ini kenapa? Di antara waktu-waktu yang ada hari-hari, ada juga bulan-bulan. Di antara 4 bulan, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan tadi, bulan haram, yang seluruh para ulama mengatakan bahwa kalau di luar 4 bulan itu jika kita berbuat baik ya 1, tapi jika berbuat dosa juga 1 catatannya. Tapi kalau berbuat baik di bulan 4 bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya dari 2. 1 dari pahala dari amal soleh yang kita kerjakan, yang kedua pahala karena kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena kita isi dengan kebaikan. Begitu juga kalau berbuat dosa di 4 bulan haram itu catatannya juga 2. 1 catatan dosa dari dosa yang kita lakukan itu, yang kedua dicatat dosa juga karena kita sudah mencoreng, mengotori bulan yang Allah muliakan. Itu dosa tersendiri. Makanya Allah ingatkan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di 4 bulan haram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang kedua adalah makani. Allah ingatkan tentang tempat. Selain waktu tentang tempat. Ada tempat-tempat yang Allah ciptakan, kemudian Allah spesialkan. Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Disebutkan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Disebutkan Masjidil Haram di mana? Mekah. Disebutkan. Kemudian Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kemudian setelah itu linuriyahu min ayat wa man haula. Linuriyahu min ayatina. Dan juga negeri-negeri di sekitar Masjidil Aqsa yang dalam peta Rasulullah itu bumi Syam. Kalau sekarang sudah terpecah, ada Jordania, Lebanon dan Suriah, di dalamnya Palestina. Allah juga berfirman wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Disebutkan tentang tempat yang dimuliakan. Kalau Allah berfirman demi buah tin, demi buah zaitun dan demi bukit Sinai, itu Allah bersumpah maksudnya demi bumi Syam, demi Palestina, demi Jordania, demi Lebanon dan demi Suriah. Tapi bahasanya demi buah tin, buah zaitun dan demi bukit Sinai. Kenapa? Padahal Allah ingin menyebutkan itu bumi Syam, karena buah tin, buah zaitun itu tidak pernah Allah tumbuhkan di negara-negara yang lain seperti sekarang di Indonesia juga tumbuh. Nah, sebelum Allah tumbuhkan di negara-negara yang lain, pertama kali Allah tumbuhkan buah tin, buah zaitun itu di bumi Syam, di dekat Masjidil Aqsa.
Maka maksudnya demi buah tin, demi buah zaitun, demi bumi Aqsa dan sekitarnya, yaitu bumi Syam itu sendiri. Jadi menyebutkan tentang tempat. Wa turi sinin, demi bukit Sinai. Bukit Sinai di mana? Ya, di bumi Syam. Ya. Jadi ini menyebutkan dua tempat itu, demi bumi Syam dan demi negeri Makkah yang aman. Ya, makanya wajar kalau Nabi sampai mengatakan la tasyuddul rihal illa bi thalathi masajid. Kalau kalian mau berziarah, ya, jangan mengumpulkan bekal yang lebih, kecuali bekal itu kumpulkan dengan lebih ketika mendatangi 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Sekarang kalau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada di mana? Di Makkah dan sekitarnya. Kemudian Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina, di bumi Syam. Sampai Nabi mengatakan siapa saja yang sholat sekali di Masjidil Haram itu sebanding dengan pahalanya 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Jadi kalau ibu bapak sholat di Masjidil Haram sekali saja, itu bandingannya pahalanya seperti 100.000 kali sholat di Masjid Al-Jabar atau masjid-masjid kubah emas. Meskipun kubahnya emas, tetap saja nggak bisa mengalahkan Masjidil Haram, ya. Karena Masjid Al-Jabar, masjid kubah emas, ya sama juga dengan Masjid Al-Fitrah. Siapa saja yang sholat, kata Nabi, sekali sholat di Masjid Nabawi itu sebanding dengan pahala 1.000 kali sholat di masjid yang lain. 1 kali sholat di Masjid Al-Aqsa sebanding dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Itu disebutkan dengan tempat. Makanya waktu dan tempat itu sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu-waktu yang spesial yang kita melakukan kebaikan lipat gandakan oleh Allah, dan kalau berbuat dosa juga dilipat gandakan. Karena dosa yang kita lakukan satu catatan yang keduanya karena kita mengotori waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ingatkan di awal ini, semoga kita di bulan Rajab ini banyak amal soleh. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ya ma'afirullah, karena tidak ada yang kita banggakan di hadapan Allah kecuali amal soleh itu sendiri. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 dan 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, ketika dia mengerjakan amal saleh itu didasari karena iman kepada Allah, bukan motivasi yang lain. Falanuhyiyannahu, di situ ada 2 stressing makna, lam takkid dan nun taukid takilan. Falanuhyiyannahu, maka benar-benar tidak diragukan lagi, pasti kami akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nerjemahkannya bahasa Arab begitu harusnya. Kenapa? Karena amal soleh yang dilakukannya didasari karena iman kepada Allah. Jadi amal soleh yang akan kita banggakan di hadapan Allah, itulah kata Allah akan kami benar-benar berikan kepadanya penghidupan yang baik. Dalam tafsirnya jannah. Yang kedua, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar pasti akan aku berikan pahala terbaik disebabkan amal soleh yang telah mereka sajikan ketika di dunia. Jadi disebutkan jannah, disebutkan kenikmatan jannah. Ibu mau nggak surga? Kalau jannah mau nggak? Nah, ibu mau jannah mau surga? Ya, kita pasti masuk jannah dengan izin Allah dan rahmatnya, tapi bekalnya juga harus cukup dan pantas. Ya, cukup dan pantas. Apa bekalnya? Yaitu amal soleh. Baik ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan ayat-ayat tadabbur, ayat-ayat tangil masih pada surat Al-Fatihah di ayat yang pertama. Jadi kalau kajian itu harus sabar. Umar bin Khattab itu
mempelajari surat Al-Baqarah itu menghabiskan waktu 18 tahun lamanya, ya. Baru melahirkan sebuah kesimpulan, 3 kesimpulan. Apa saja 3 kesimpulannya? Nanti kan belum masuk surat Al-Baqarah. Kita masuk dulu surat Al-Fatihah. Lihat pada ayat yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kita membawa nama Allah sebelum mengalami ayat-ayat, seluruh ayat dalam surat-surat Al-Quran diawali dengan ayat ini. Sehingga segala sesuatu apapun yang kita lakukan, terlebih mempelajari isi Al-Quran, kalau keberangkatannya sudah membawa nama Allah, maka pasti berkah dan pasti tidak akan bisa dibeli oleh pihak-pihak yang lain. Sehingga fatwanya, kalau diminta fatwa didasari dengan ilmu, kalau diminta pendapat pasti didasari dengan ilmu. Bukan karena Ustaz berfatwa ini katakan haram, meskipun itu halal. Ustaz, tolong bagaimana bahasanya dikemas dengan baik, katakan ini halal meskipun haram, saya bayar sekian. Enggak. Ya. Kalau dia mempelajari keberangkatannya itu mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, Bismillah, dengan membawa nama Allah, bukan membawa hawa nafsu. Enggak. Ya. Sehingga ketika sudah memahami Bismillah, maka seluruh kesombongan, seluruh penyakit hati dia tundukkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Sudah kita bahas dulu tentang makna Allah. Sekarang Allah ini siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asmaul Husnanya, 99 Asmaul Husnanya itu diwakili oleh 2 asma'nya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki namanya Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, itu sebagai bukti bahwasanya Allah memberikan kasih sayangnya yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika seseorang itu menurut umumnya manusia susah melakukan hal itu, kemudian Allah berikan jalan kemudahan baginya, itu juga sebagai bukti kalau Allah itu memberikan kasih sayangnya yang terkandung dalam asma'nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifatnya adalah rahmatun, kasih sayang Allah. Ar-Rahim sifatnya adalah rahmatun juga, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kasih sayang Allah, rahmatnya yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahman dengan kasih sayang Allah sifatnya rahmatun yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahim, meskipun sama rahmah sifatnya dalam 2 asma itu, tapi prakteknya berbeda. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam asma'nya, namanya Ar-Rahman, itu lintas spesies, lintas agama. Orang munafik dia makan, minum, menikah, menghirup udara, hidup, mati, itu semuanya rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, lintas agama, lintas spesies. Bisa makan, bisa minum, rahmat Allah yang terkandung dalam asma'nya Ar-Rahman. Sekarang ibu bapak punya kucing, kalau anjing punya enggak? Boleh nggak punya anjing di rumah? Ya, lebih baik kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada maling, dengan kucing saja sudah cukup, karena Nabi suka dengan hewan kucing. Tapi kalau anjing, Nabi katakan bahwasanya inna syaitona, Nabi katakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratul malaikat. Sungguh malaikat rahmat yang setiap hari membagi-bagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui sayapnya, enggak mau masuk rumah yang di dalamnya ada hewan anjing dan ada juga patung atau lukisan makhluk hidup. Jadi kalau mau punya jangan anjing, lebih baik kuda aja. Kuda itu lebih dicintai oleh Nabi. Kuda makan minum, kucing makan minum, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam asmanya
Ar-Rahman. Jadi lintas spesies, lintas agama. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu lengkap. Yang paling lengkap tentang rahmat Allah ibu bapak lihat nanti dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 dibaca dari sejak ayat 4 sampai pada ayat yang ke-18-nya. Itu lengkap. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang berbagai macam hewan, sebagiannya ada yang dimakan, sebagiannya yang ada dipakai untuk usaha. Itu semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan air hujan ke bumi, kemudian Allah turunkan berbagai macam makanan dan minuman sehingga kita bisa hidup. Itu juga rahmat Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala ciptakan laut, kemudian Allah keluarkan hilyah. Hilyah itu adalah mutiara-mutiara yang berharga. Ada ikannya juga. Kemudian dipakai oleh kita, dimakan oleh kita ikannya. Kita menjadi sehat, bisa menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga rahmat Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman. Mau kafir, mau mukmin, mau munafik yang zalim, yang sekarang mendolimi rakyatnya atau mendolimi karyawannya, semuanya dikasih oleh Allah rahmatnya yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman. Dikasih. Makanya pada ayat 18-nya nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai pada ayat 17-nya, hal yang jarang kita ketahui itu adalah rahmat Allah. Apa coba? Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan perantaraan bintang-bintang yang ada, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang itu hum manusia yahtadun, yang mereka di malam hari berjalan untuk mencari nafkah atau urusan yang lainnya, atau mereka yang mencari nafkah di tengah lautan, itu mereka mendapatkan petunjuk. Itu juga rahmat Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman. Saya pernah dakwah 40 hari 40 malam di daerah Bangka Belitung. Jadi kalau Bapak itu berangkat dari Jakarta, Soekarno-Hatta, nanti turun di Pangkal Pinang. Dari situ sekitar 2 atau 3 jaman masuk ke Sungai Liat. Itu daerah kabupatennya Bangka. Itu Sungai Liat, nanti berangkat lagi sampai ke pedalaman, ada namanya daerah perkampungan Makmur Tuing Air Abi, nama tempatnya. Itu sudah laut lepas. Ada namanya Paisli. Paisli para suku Rum di sana. Baru masuk Islam alhamdulillah dan baru dihitan usia 61 tahun. Jangan mikirkan masalah hitan, saya bercerita yang lain. 61 tahun nggak bisa dibayangkan gimana dihitan usia 61 tahun. Saya dibawa oleh dia, Ustaz, ayo kita ke laut katanya untuk sahur. Mau apa? Saya bilang sokong balakuta, itu kan enak itu, kesempatan. Berangkatlah malam-malam, carinya malam-malam lebih mudah. Ke tengah lautan itu terlihat Singapura, itu terlihat sudah di tengah itu. Ada lihat apa namanya lampu-lampu klip-klip. Ya buka bajunya kemudian renang ke dalam. Saya lihat ini kok sudah hampir 25 menit nggak muncul-muncul, nanti saya pulang gimana? Akhirnya Masya Allah, itu juga rahmat Allah kan, yang Allah titipkan sehingga bisa menguasai lautan. Sudah hampir masuk ke 30 menit muncul bawa sotongnya. Ustaz, di sana nggak ada Ustaz, dapat lagi katanya, dapat ini. Hari pulang biasa namanya. Rumah kalau seandainya tidak muncul lagi pulangnya susah. Kemudian saya tanya, Pak, gimana pulangnya ini malam hari? Terus rumah kita tuh di mana? Ah Ustaz, itu kita akan berangkat dari bintang yang itu, yang ada 3 itu. Nanti kita ke kiri dulu, muter ke kanan lagi, baru sampai ke rumah. Jadi mereka itu belum tahu ilmu di dalam Al-Quran, rahmat Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman, kaitan dengan bintang, ternyata itu bisa jadi GPS alami. Saya sudah mempelajarinya. Tafsir Sofatul Tafasir namanya. Sofatul Tafasir itu karya Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni. Jadi ringkasan dari Ibnu Katsir. Di situ disebutkan khalaqallahu an-nujuma min thalath. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang itu tujuannya 3. 1, yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Itu sebagai GPS alami, petunjuk
bagi siapa saja hamba Allah yang mungkin di malam hari mereka pergi untuk melaut, cari ikan atau urusan safar di malam hari, karena orang Arab dulu. Makanya ada ayat ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-shayf. Mereka biasa lompat jalan kaki itu pada masa-masa musim panas, musim dingin. Kalau musim panas mereka berangkat malam hari. Kemana? Ke Yaman. Kalau musim dingin, mereka berangkatnya di siang hari. Kemana? Ke Syam. Jadi biasa mereka berangkat malam hari. Itu kalau tidak tahu ilmunya, Allah berikan rahmatnya lewat bintang tadi, bisa jadi GPS alami. Masya Allah, turun-temurun sampai orang 10 itu udah biasa lalu di tengah lautan. Kalau pakai GPS yang kita bawa, 6 bulan mati sudah, tidak berfungsi. Tapi itu, ya, bintang Masya Allah. Itu ada ilmunya tersendiri. Dan saya tanya bagaimana cara menghitungnya. Oh, orang lain nggak bisa, Ustaz. Harus dari ketika di perut sampai lahir harus di sini katanya. Jadi pakai firasat turun-temurun dari nenek moyang. Masya Allah, padahal sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, rujuman syayatin, sebagaimana nanti dalam surat Al-Mulk ada, dalam surat As-Saffat juga ada. Ternyata bintang itu Allah ciptakan sebagai gugusan-gugusan bintang itu sebagai pelempar bagi setan-setan yang akan mencuri berita dari bumi yang dibawa oleh malaikat ke atas mau dilaporkan kepada Allah. Kemudian mereka jin-jin itu ada MOU dengan manusia yang paling buruk, yang sangat dibenci, musuh nomor satu Allah SWT, para dukun. Mereka misalkan ada yang datang ke dukun, anak saya hilang, tolong carikan koneksi dengan jin. Nanti setan-setan dari kalangan jin itu disuruh dikasih makan, disuruh untuk mencari berita di penghujung di langit dunia itu. Kemudian Allah jadikan gugusan-gugusan bintang, meteor-meteor itu dengan panasnya menghancurkan mereka para setan dari kalangan jin. Nah, itu makanya kan dalam surat jin nanti ada kalimat qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Itu dalam tafsirnya ketika mereka mencuri berita-berita dari malaikat yang akan disampaikan oleh malaikat kepada Allah SWT, ternyata Nabi Muhammad SAW ketika di Thaif, beliau jalan melewati satu lembah dan beliau ternyata membacakan ayat Al-Quran, didengar oleh beberapa jin. Kemudian jin yang di atas yang mencuri juga mereka pada ikut, sehingga sami'na Qur'anan ajaba, kami semua, kata jin dalam surat Al-Jin, mendengarkan kalimat yang sangat indah, bacaan yang sangat indah dan menakjubkan. Yahdi ila rusdi, tapi kalimat yang menakjubkan ini, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada hati kami untuk mengikuti jalan yang benar. Fa'aman nabi, maka segeralah kami beriman kepada Al-Quran itu. Makanya nanti pada ayat yang ke-6-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang koneksi MOU antara dukun, makhluk yang Allah benci, dukun yang MOU dengan setan dari kalangan jin. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada para lelaki dari kalangan manusia, para dukun, mereka itu meminta perlindungan, membangun MOU kerjasama dengan para lelaki dari kalangan setan jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah jauhnya para dukun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah mempelajari ilmu kedukunan sampai menjadi dukun, sampai nanti tambah jauh juga dari Allah Subhanahu wa taala, tambah sesatnya. Siapa yang menyesatkan ini? Setan dari kalangan jin. Nah, dilempar oleh gugusan-gugusan bintang. Ada yang ketiga, Allah ternyata menyimpan rahmatnya yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman pada bintang-bintang itu. Tujuannya ada 3. Yang ketiga ini adalah apa? Zinatan lis-sama. Apa itu? Langit-langit itu kami hiasi oleh Allah. Kata Allah, kami hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Orang Arab dulu, orang Arab pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW
radhiyallahu anhu. Beliau habis dari safar. Safar itu kan dikatakan as-safaru qit'atun minal adab. Harus ingat ya. Perjalanan safar itu pergi dari sini ke Sumatera, pergi dari sini ke Surabaya, mau pakai apapun itu qit'atun minal adab. Safar itu secuil dari siksaan. Makanya karakter seseorang akan muncul yang aslinya ketika diuji dalam perjalanan. Ada kepenatan, ada capek, ada mantel, banyak beberapa hal yang diharapkan tidak sesuai harapan. Maka Allah hibur dengan apa? Bintang-bintang. Usain bin Hudair itu di atas kudanya. Beliau bawa anak, lelah capek di perjalanan. Kemudian kudanya diikat, kemudian beliau rebahan di malam hari. Ketika musim panas, jadi perjalanannya malam hari. Rebahan. Ketika rebahan itu bintang sebelah kanan pindah, Allah pindah, malaikat pindahkan atas pindah, Allah pindah ke sebelah kiri, dari utara ke selatan. Ya. Kemudian beliau terhibur sehingga stres dari perjalanan itu berkurang. Makanya orang-orang Arab itu biasa mereka kumpul dengan keluarganya, apalagi kalau ada tamu gitu ya dari Indonesia, bisa dari luar Arab, kumpul itu malam hari sambil minum-minum, kadang juga bikin kambing guling, kemudian atapnya langsung langit di sana. Kenapa? Ingin melihat indahnya bintang ke bintang. Itu kesetresan bisa diminimalisir dengan itu. Tapi kadang itu bangun ayat tetangga malam-malam, saya sedang berkumpul juga nol stres begitu. Melihat bintang ke bintang. Jadi ada tujuan. Itu juga rahmat Allah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman. Jamaah rahmatullah. Sehingga pada ayat 18 dari surat An-Nahl, coba dilihat di situ ada kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah berupa rahmatnya yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman, la tuhsuha, sama sekali kalian tidak bisa menghitungnya. Cekolot mah kudu dihitung rahmat Allah teh pasti kerok maneh teh hitung naon. Tapi catatan Allah SWT tidak akan pernah keliru. Makanya kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, terlalu banyak nikmatnya yang Allah titipkan kepada kita, kitanya terlalu kufur terhadap nikmat Allah karena lupa kepada nikmatnya. Contoh saja, rahmat Allah yang terkandung di dalam asmanya Ar-Rahman yang Allah titipkan pada tubuh kita. Kita sering lupa dengan nikmat sehat ketika kita sehat. Tapi ketika kita sakit, baru kita sadar terasa nikmatnya sehat ketika sakit. Atau yang kedua, terasa rahmat Allah berupa nikmatnya sehat. Kapan terasa kalau nikmat sehat itu kita rasakan dalam hati kapan? Yang kedua, ketika melihat ada orang yang sakit. Kita sakit baru terasa nikmat bersehat orang karena masjid oke 15 menit sampai datang waktu lohor terus di masjid nikmat bersehat. Akhirnya terima tuh boro-boro ke masjid selesai. Nah, terasa nikmatnya sehat ketika sakit atau ketika kita menjadi wajah sakit. Makanya kata Nabi, salah satu di antara 6 kewajiban muslim kepada muslim yang lain wa'udul maridho. Syariatnya begitu. Jenguklah orang yang sedang sakit. Itu hikmahnya agar kita terasa adanya rahmat Allah berupa nikmat sehat yang Allah berikan kepada diri kita. Dahsyat Allah. Apalagi rahmat Allah SWT yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman banyak sekali. Coba kita lihat dalam surat An-Nahl ayat yang ke-6-nya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nah di situ pada ayat ke-8-nya karena saya mempelajari dunia itu. Apa kata Allah? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Wal khayla dan khayl itu kuda pilihan. Dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk kuda. Padahal dalam bahasa Arab itu ada 100 istilah bahasa Arab kaitan dengan kuda.
Tapi dalam yang digunakan dalam Al-Quran cuma 3 bahasa. Satu, nanti dilihat ada surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah. Khayl itu kuda pilihan artinya. Begitu juga dalam surat An-Nahl tadi, wal khayla itu juga kuda pilihan. Begitu juga dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl, kuda pilihan. Nah, baru nanti ada dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, itu ada kalimat di situ as-safinatul jiyad. Safinatul jiyad itu juga kuda. Artinya adalah kuda pilihan yang menjadikan pemiliknya itu terbuai dengan keindahannya sampai kadang melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat ilmu tentang berkuda itu Allah titipkan kepada Nabi Ismail. Ribuan kudanya. Ada satu kuda dari sekian kuda itu, kan 1000 kuda 1000 karakter. Sudah saya pelajari kitab-kitabnya tentang kuda. Sebelum kemudian saya buka sekolah berkuda di sana. Itu 1000 kuda 1000 karakter. Ada satu kuda yang karakternya bagus, bulunya indah, warnanya bagus. Sampai Nabi Ismail itu terbuai sehingga waktu ibadahnya tergeserkan karena kelucuan kuda itu. Akhirnya diambil bismillah disembelih karena Allah Subhanahu wa taala daripada ya ada beberapa hak Allah yang beliau tergeserkan di situ. Itu namanya as-safinatul jiyad. Baru yang ketiga, bahasa Al-Quran itu tentang kuda lengkap, ada satu surat namanya Al-Adiyat, pakai ta'ul taknis, wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha fal mughirati subha ila akhir ayat. Itu semuanya tentang kuda. Nah, Al-Adiyat sering diterjemahkan dalam Al-Quran yang ada di tangan ibu bapak semuanya. Itu adalah kuda-kuda perang, ya. Kuda-kuda perang. Kita kalau tak ada yang berpikir, kenapa ya? Kuda perang Al-Adiyat ada taknis, ta'mu'annas yang menunjukkan berarti kudanya betina. Iya memang. Sepanjang sejarah kuda-kuda perang itu didominasi betina. Kita berpikir kenapa kok tidak jalur saja? Ada memang jalur juga, tapi ada rahmat Allah yang Allah titipkan pada kuda betina yang tidak dimiliki oleh kuda jantan, dan itu punya maziyah tersendiri, punya kelebihan tersendiri. Pak, Bu, ya. Kalau saya endurance, saya berkuda biasanya 15 kilo, 20 kilo, naik gunung kayak cross kalau ini pakai kuda. Itu kalau ada kuda betina satu saja di depan, di belakangnya ada 50 ekor kuda jantan, nggak jadi acaranya. Karena buyar. Meskipun itu 100 meter misalnya di depan kuda betina, 50 ekor kuda jantan tuh sudah tidak fokus lagi. Dia lupa setirnya, lupa dirinya. Kenapa? Fokusnya pada betina ini. Mirip-mirip manusia begitu. Ya. Makanya kenapa dalam surat Al-Qasas, ya, Nabi Musa ketika jadi DPO hijrah kan, dari Mesir ke negeri Madian. Kemudian beliau ketika itu mengambilkan air untuk gembalaan dua putrinya Nabi Syuaib. Kemudian setelah itu nggak banyak ngomong, langsung beliau berteduh di bawah pohon dan berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalimat ini tidak ada yang bisa dipahami kecuali harus sama-sama Nabi. Akhirnya dua putrinya itu pulang bawa air untuk gembalaannya. Kemudian peristiwa ini disampaikan kepada Nabi Syuaib, bapaknya, oleh salah satu di antara putrinya yang terpesona dengan kebaikannya pemuda yang namanya Musa itu. Sampaikan, Pak, ada laki-laki ambilkan air begini-begini, baik sekali orangnya. Kata Syuaib, apa yang dia lakukan setelah mengambilkan air? Dia berteduh di bawah pohon, thumma awalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tadi berdoanya begitu, Pak. Karena ini Musa Nabi, ini juga Nabi. Kata Nabi Syuaib, panggil dia ke sini. Dia bukan sekedar laki-laki.
Dia orang laki-laki yang sangat soleh dan dia seorang nabi. Sama-sama nabi satu trayek, doanya pasti paham, yang lain tidak paham. Kemudian putrinya datang menyampaikan kepada Musa, wahai pemuda, bapak saya manggil Anda untuk datang ke rumah segera, karena Anda sudah berbuat baik mengambilkan air untuk gembala kami. Berjalanlah di depannya. Musa di belakang. Apa kata Nabi Musa? Kamu jangan berjalan di depan saya, di belakang saya. Tunjukkan ke kanan ke kiri sampai ke rumah bapak kamu. Masya Allah. Sama udah dengan manusia. Makanya kalau ada emburen 50 ekor jantan harus di depan jantannya. Betinanya itu 100 meter di belakang kuda-kuda jantan, jadi bisa fokus. Nah, kenapa kuda-kuda perang itu didominasi oleh betina? Karena kalau betina, misalkan di situ ada jantan satu atau misalkan jantannya ada 2, betinanya ada 100 ekor, kare-kare, betina ada jantan, ya, tegegerewekan. Nah, saya pernah ke Eropa Timur, penasaran kenapa sih Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel itu bisa sampai seperti itu, Allah berikan anugerah kepadanya dan membebaskan Konstantinia dari rombongan mereka orang kafir. Itu salah satunya. Sebelum ada penyerangan itu ada drone dulu. Nah, sekarang kan sudah modern. Dulu drone alaminya itu pakai kuda dan kudanya betina. Jadi kuda betina itu repeh gitu ya. Tahu-tahu sudah di depan pintu gerbang musuh, tidak bunyi, tidak digerakkan. Tahu-tahu sudah di depan pintu gerbang musuh. Kalau jantan itu masih baru berjalan, sudah dengar suara alarm kuda betina saja, entah di mana kudanya, lalu bunyi, akhirnya bisa ketahuan sama musuh. Nah itulah makanya Allah berfirman wal adiyah. Jadi kuda-kuda perang itu didominasi perempuan betina, ya. Sehingga tidak bisa diendus oleh musuh. Tahu-tahu sudah di depan pintu gerbang musuh. Inilah kebenaran Al-Quran. Masya Allah. Jemaah rahimahullah. Sekarang kenapa al-khayl? Khayl itu kuda pilihan. Pak, Bu, kalau ibu punya kuda di rumah, Nabi katakan al-khayl ma'qudun fi nawasi al-khayl ila yaumil qiyamah. Hadis sahih. Bahwasanya di ubun-ubun kuda itu tertambat kebaikan sampai datangnya hari kiamat. Saya pelajari, kok cuma kuda saja yang Nabi sabdakan, tidak hewan yang lain. Kuda itu Masya Allah, ya, luar biasa. Para nabi, orang-orang soleh tunggangannya kuda, karena kuda itu banyak manfaatnya, faedahnya. Di tempat belajar kuda itu ada ibu-ibu sudah sekian puluh tahun itu keluar masuk rumah sakit dan 3 tahun sudah tidak haid lagi, padahal usianya belum menopause. Saya bilang bunda orang pada terus belajar berkuda selama 5 tahun. Selesai berkuda itu sekarang normal lagi, haidnya normal lagi. Makanya kalau izin ke suaminya, mau kemana? Mau berkuda di Ustaz? Segera katanya, karena senang suaminya kan, normal lagi haidnya. Itu luar biasa. Belum lagi ada yang punya penyakit Ustaz-ustaz kan banyak duduk, banyak yang kurang olahraga ustaz-ustaz itu. Karena banyak jadwal, ngurusi umat, itu sering yang kena ustaz itu kena ini kurang kejepit. Ya, sudah saya bilang ke teman-teman berkuda, alhamdulillah sembuh. Ada juga yang besok ke hari ini dibawa ke salah satu rumah sakit di Bandung karena jantung. Siap-siap katanya dari pihak rumah sakit, siapkan uang sekitar 94 juta untuk dipasang ini. Terus telepon saya dengan teman pondok pecinta dalam sejarah Indonesia, bertiga, saya, adik, aku, terus ke sana jemput, di terapi sebentar, kemudian sampai sekarang ya udah tiap hari gak jadi pasang ini. Masya Allah. Makanya baru gitu. Nabi bersabda, di ubun-ubun kuda itu tertambat kebaikan sampai datangnya hari kiamat. Ini yang terbaru ada lagi penyakit aneh, psikosomatik.
Itu kan masalah psikologi, sering ngurung diri. Terus kalau ada orang itu orang nggak apa-apa terus seudon dia ngobrolkan saya mungkin ini ngurung diri nggak mau berbaur. Saya bilang sini kamu berkuda saja. Itu bantunya anak saya nggak mau ngomong dia aja. Itu kan bahaya penyakit seudon orang. Banyaklah faktor perjalanan hidupnya itu banyak terdolimi oleh orang tuanya. Akhirnya berkuda, ini udah sebulan. Sekarang ngobrol lancar, kemudian ketemu orang juga sama ibu-ibu. Masya Allah. Banyak manfaatnya. Al-khair maqulun fi nawasi al-khair lain. Di atas ujung kuda itu tertambat kebaikan sampai datangnya hari kiamat. Yang lebih indah lagi, tapi tidak semua. Orang ini burung, karena dikatakan orang Arab mengatakan al-wajhu yadullu ala hali qalbi. Wajah itu cerminan hati. Dia orang wajahnya kieu burung dengan Allah hutan. Bisa terlihat dari wajahnya. Saya bilang sini Pak, Bapak mau ceria, hidup ini sebentar. Orang bahagia harus diciptakan. Ada rahmat Allah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman yang Bapak kesampingkan, harusnya dihadirkan dalam kehidupan. Apa itu Ustaz? Harus ceria hidup ini. Kenapa murung sekali? Ya sudah, bermakanya hutang murung lagi, tanpa masalahnya. Berkuda, ketika berkuda ceria ya, wajahnya itu berbeda. Setelah itu turun dari kuda, murung lagi, berkuda lagi besoknya. Ya. Baru kalau orang sudah ceria kan mau berpikir, akhirnya berpikir gimana supaya lunas hutangnya daripada nggak lunas murung lagi. Udah berkuda itu Pak, nggak ada orang sedih, pasti ceria. Masalah. Ada yang memberi lagi. Ini hamba Allah yang spesial, Allah titipkan anugerah kepada orang ini, anak-anak autis. Itu kalau sudah berkuda, motoriknya hidup ya, dibangunkan. Jadi dia ceria karena takut jatuh, dia berpikir gimana supaya tidak jatuh. Luar biasa. Ada yang memberi lagi. Ya. Praktisi ruqyah, orang terkena jin, ya, gangguan jin terus diruqyah. Ya, mungkin kalau presentasi mungkin tinggal 50%-nya lagi. Karena orang kalau ada yang terkena gangguan jin, itu pertanyaannya dua, mau sembuh atau mau berobat? Kalau mau berobat, nanti sama praktisi ruqyahnya sama ustadznya dibacakan ayat-ayat ruqyah, sudah keluar. Itu namanya berobat. Tapi kalau mau sembuh, dia harus punya proteksi secara pribadinya. Ya, dibacakan ayat-ayat Quran, ayat ruqyah, keluar misalkan jinnya, tapi dia tidak punya proteksi. Kalau mau sembuh, dia harus ruqyah mandiri. Tapi untuk memaksimalkan supaya jin itu tidak selalu mengganggu dia, selain ruqyah mandiri punya bacaan yang pasti, misalnya sehari 5 juz bacaan, dimaksimalkan itu dengan berkuda. Ada yang susah di ruqyah kok nggak keluar sini naikkan kuda, pas naik kuda mah setan angkat kuda bunyi. Kata Nabi, ringkikan kuda itu mengusir setan dari kalangan. Jangan telingas masih lalu ongkoh menurutnya. Kemudian dia mendengar suara ringkikan kuda itu langsung telingas dan sehat ya, jadi sehat. Biidznillah tentunya. Ya. Jamaah Allah, waktunya sudah habis ya. Baik, barakallahu. Itulah rahmat Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman. Sekali lagi, lintas spesies, lintas agama. Siapapun orangnya, dimanapun orangnya, bahasanya seperti apapun, levelnya seperti apapun, mau darah biru, darah merah, anak raja atau rakyat jelata, semuanya Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman. Itu saja sementara yang dapat kita pelajari. Insya Allah next kita baru akan menyelami rahmat Allah yang terkandung di dalam asma-Nya yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahman, rahmat Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman itu hanya terjadi di dunia saja. Makanya lintas spesies, lintas agama. Tapi rahmat Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahim itu lintas wilayah, tidak hanya di dunia saja, tapi nanti sampai di akhirat. Dan itu spesial Allah sajikan, memberikan kepada orang mukmin saja. Seperti apa? Mudah-mudahan Allah berikan usia. Nanti kita menyelami lagi bahasa Al-Quran, tadabbur ayat-ayat lain yang benar dari Allah
saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.